Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya melaksanakan ujian atau spesifiknya UAS menggunakan Spada. Jadi sebetulnya menggunakan Spada ini ya gampang-gampang susah. Gampang kalau kita mengerti dan memang mengenal fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Spada. Susah ya seandainya servernya down atau internetnya lemot, itu akan susah ya. Jadi pada intinya menggunakan Spada ini gampang sebetulnya asalkan kita mengerti dan mengenal fitur-fiturnya. Oke, langsung saja kita login dulu. Kita login. Nah, satu tips juga ya kepada Bapak Ibu untuk rutin atau berapa kali passwordnya diganti ya. Jangan sampai dari awal kita menggunakan akun Spada, si password belum pernah diganti. Takutnya kalau belum pernah diganti, mahasiswa bisa nebak. Kalau mahasiswa bisa nebak, ya mahasiswa bisa mengakses Spada kita. Jadi sebaiknya password itu diganti secara rutin. Oke, kita login. Oke, kita masuk ke kelas yang akan kita berikan soal ujiannya. Misal saya di sini masuk ke kelas studi kebantenan. Oke, nah kita langsung saja. Oke, ini saya sebelumnya sudah pernah buat ya. Coba kita hapus dulu saja. Turn on. Oke, kita coba hapus dulu semuanya. Oke. Nah, pertama-tama kita tambahkan dulu topiknya. Kita add topik. Setelah itu kita ganti, misalnya UAS studi kebantenan. UAS studi kebantenan. Enter. Oke, biasanya dalam melaksanakan UAS itu kita juga meminta kepada mahasiswa untuk menandatangani daftar hadir biasanya ya. Di sini kita tambahkan activity-nya yaitu attendance. Untuk activity attendance bisa kita taruh paling awal atau di akhir, itu bisa bebas ya. Tinggal kita add. Kemudian misalnya kita tulis deskripsi di sini, jangan lupa absen. Nah, boleh beginilah. Kemudian kita jangan lupa absen di sini. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa juga kita set di sini ya, di common module setting yang tadinya separate groups kita ganti dengan no group, karena memang biasanya satu rumah ini, satu ruangan ini, kalau untuk Untirta sendiri di dalam satu ruangan ini ada beberapa macam kelas ya. Jadi khawatirnya Bapak Ibu sudah membuat grup di kelas ini, maka sebaiknya disetting dengan no group saja supaya mahasiswa bisa menceklis daftar hadirnya sendiri. Kemudian klik save and display. Save and display, and
Jangan lupa untuk add session. Oke. Nah, misalkan jadwal UAS saya untuk studi kebantenan itu adalah hari Jumat. Hari Jumat itu tanggal berapa ya? Tanggal 5. Ya. Maka kita set tanggal 5 di sini, 5 Juni 2020. Kemudian di sini ada time. Untuk time ini ada from, artinya dari jam berapa dibuka attendance itu, kemudian to, sampai jam berapa ditutupnya. Oke, karena jadwal UAS saya adalah jam 1 sampai jam setengah 3, oke, maka saya akan buka absen dari jam 12 ya. Supaya nanti saya ingin mereka itu sebelum jam 1 mereka sudah masuk ke Sepada dan sudah melakukan aktivitas. Dan aktivitas yang bisa mereka lakukan adalah mereka melakukan absen ya. Sampai dari jam 12 dan saya akan tutup misalnya jam 4. Nah, sehingga jika memang ada mahasiswa yang ada trouble dan dia tidak bisa membukanya di jam 12, dia masih ada waktu untuk melakukan absen setelah melakukan UAS ya, yaitu dari jam 12 sampai jam 4 sore ya ini. Oke, selanjutnya kita add saja. Nah, ini sudah untuk absennya. Sekarang kita kembali ke UAS ya. Itu untuk absen. Saya yakin untuk attendance sudah familiar ya Bapak Ibu. Jadi jika memang barusan saya ada keliru bisa nanti dikoreksi. Oke, selanjutnya kita akan upload soal UAS ya. Jadi untuk soal sendiri itu bisa diupload atau bisa juga kita buat secara langsung menggunakan fitur yang disediakan oleh Sepada sendiri. Misal, jika kita ingin membuat langsung soal menggunakan fitur Sepada, maka kita bisa memilih untuk memilih quiz ya. Quiz. Kemudian add quiz. Nah, di sini nama kuisnya apa? Misalnya UAS studi kebantenan. Ya. Untuk deskripsi bisa Bapak Ibu isi dengan deskripsi mata kuliah atau deskripsi peraturan ya, biasanya bisa menggunakan peraturan atau berupa pengumuman yang harus dibaca terlebih dahulu oleh mahasiswa sebelum mahasiswa melaksanakan UAS dan mengklik ini ya. Ini bisa diisi apa saja, bebas ya. Oke. Selanjutnya di sini ada pengaturan timing, grade, layout. Nah, yang paling penting untuk kuis karena kita ingin soal ini bisa dibuka pada jadwal yang ditentukan. Nah, maka jangan lupa set timingnya. Nah, di sini ada open quiz ya, di sini ada open quiz. Ada open quiz dengan close quiz. Caranya adalah pertama-tama kita enable dulu nih, ini ya. Kita enable dulu ininya. Oke, open the quiz. Lagi-lagi ingat jadwal UAS kita kapan? Karena saya jadwalnya adalah tanggal 5 Juni, maka saya akan buka 5 Juni 2020 jam 13.00. 13.00. Kemudian waktu berakhirnya quiz atau close the quiz di hari yang sama ya.
Kalau memang kita ingin membuat durasi, oke, misal dari saya close quiznya itu jam berapa nih? Jam 15. Nah, jadi 2 jam nih. Selama 2 jam kuis ini akan terbuka, dan setelah 2 jam selesai, secara otomatis kuis ini tidak bisa diakses. Ya. Kemudian selanjutnya ada time limit. Nah, untuk time limit ini, kalau kita enable, misalnya kita batasi waktunya ya. Mereka misalnya hanya memiliki waktu 60 menit untuk mengerjakan soal. Jadi nanti di kuisnya ada timernya 60 menit misal. Oke, selanjutnya juga di sini ada grade ya. Oke, untuk grade biarkan saja uncategorized. Kemudian di sini ada yang penting juga nih. Di sini ada attempts low. Ya, attempts low. Nah, attempts low ini maksudnya adalah berapa kesempatan yang akan kita berikan kepada mahasiswa untuk mengerjakan kuis ini. Ya, misal kalau kita misalnya setting unlimited, berarti dia bisa berapa kali pun mengerjakan kuis. Ya, misalnya, oh waktunya masih sisa nih, mau ngerjain lagi gitu ya. Setelah disubmit, dia bisa mengerjakan kuis lagi. Jadi dia bisa mengerjakan kuis secara berulang-ulang sampai kuis itu di close. Nah, makanya nanti jika Bapak Ibu ingin membatasinya, tinggal dipilih aja. Misalnya saya ingin memberikan kesempatan 2 kali untuk mahasiswa mengerjakan soal-soalnya. Kita klik aja 2 kali. Ya. Oke. Setelah itu kita klik save and display. Kita klik save and display. Nah, muncul page atau interface seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini ada attempts low 2, berarti 2 kali ya. The quiz will not be available until Friday, 5th June 2020, ya 2020 at 1 p.m. This quiz will close on Friday, 5 June 2020, 3 p.m. Nah, selanjutnya juga di sini ada time limit 1 hour, and also grading method dengan highest grade. Nah, selanjutnya kita buat soalnya. Bagaimana cara membuat soalnya? Di sini ada tombol yang berwarna biru ini. Ya, yang ini. Ya, ada edit quiz, ada juga back to the course ya. Kita pilih edit quiz. Yang ini. Nah, ini ya. Kita setting dulu maksimum grade-nya misalnya 100. Selanjutnya kita klik di sini ada tombol add. Nah, ini ya. Ini add. Kita klik di sini. Nah, kita klik a new question. Di sini fitur akan menawarkan nih jenis pertanyaan kita apa. Jika jenis pertanyaan kita adalah multiple choice, maka kita tinggal pilih multiple choice. Jika memang pertanyaan kita bentuknya essay misalnya, maka kita klik essay. Misal kita akan buat soal bentuknya essay.
Kita klik, kemudian klik add. Nah, setelah itu ada diisi ya, question name-nya apa. Question name-nya misalnya isi number 1. Pertanyaan misalnya bagaimanakah proses Banten menjadi provinsi. Nah, ini ngarang aja ya. Jelaskan menurut sumber yang Anda ketahui. Ya, nih. Soalnya untuk nomor 1 bentuknya essay, bagaimanakah proses Banten menjadi provinsi? Jelaskan menurut sumber yang Anda ketahui. Misalnya di sini ada default mark, poinnya mau berapa maksudnya gitu ya. Tinggal Anda tentukan saja. Misalnya saya mau ini 20 poin atau 50 poin. 50 poin. Oke. Nah, ini udah. Tinggal kita save change saja. Oke. Sekarang kita dapat satu soal. Ya. Nanti hasilnya seperti ini yang akan terlihat oleh mahasiswa ya. Jadi mereka mendapatkan pertanyaan, kemudian mereka juga diberikan toolbox yang menjadi answer sheet mereka di sini. Ini answer sheet-nya. Misalnya mereka bagaimana proses Banten menjadi provinsi. Nah, kita jawab sembarang saja ya. Nah, nanti mereka submit and finish. Gitu ya. Oke. Itu ya. Kita close preview-nya. Nah. Bagaimana jika bentuk soalnya adalah pilihan ganda? Ya, tinggal kita klik saja add, kemudian new question, kemudian kita pilih multiple choice, klik add, misalnya question name-nya PG nomor 2. Ya. Hanya misalnya apa ibu kota provinsi Banten adalah ya, misalnya di sini poinnya saya kasih 50. Nah, untuk poin tergantung Bapak Ibu nanti. Ininya one answer only. Nah, pilihannya misalnya pilihan yang A Jakarta, pilihan B Serang, pilihan yang ketiganya Bayah. Oke, nah dari pilihan ini yang betul yang mana? Yang betul adalah yang Serang ya. Kemudian kita set 100%. Nah, jadi nanti kalau untuk pilihan ganda sebetulnya lebih enak daripada essay, karena pilihan ganda itu sudah otomatis sistem yang akan mengkalkulasinya. Kalau essay, maksud saya, maka mau nggak mau kita harus membaca dan memeriksa dan memberikan skor secara langsung ya. Itu kalau essay. Kalau pilihan ganda bisa dihitung dan dikalkulasi oleh sistem yang ada di Spada. Jadi kalau pilihan ganda itu sebetulnya lebih enak. Cuma memang buat soalnya itu yang agak
membutuhkan banyak waktu. Oke, kalau sudah selesai kita klik Save Change. Nah, ini soalnya ya. Di sini ada 2 soal. Ini maksimum grade-nya kita ganti jadi 100. Oke. Sekarang kita coba. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi nanti sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Ya. Mahasiswa hanya memiliki 2 attempt atau 2 kesempatan untuk mengerjakan soal ini. Kemudian the quiz will not be available until Friday, artinya hanya bisa diakses hari Jumat jam 1 siang, 1 p.m. And this quiz also will close on Friday, 3 p.m. Kemudian limitnya 1 hour, 1 jam. Grading methodnya highest grade. Ya, kalau kita preview, ya hasilnya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Pertanyaan pertama, setelah mereka menjawab, kemudian mereka ke next page. Next page, klik serang. Kemudian finish attempt. Oke. Setelah finish attempt, bisa return to attempt, artinya kembali lagi, atau bisa juga langsung submit all and finish. Kita klik submit all and finish. Oke, nah ini hasilnya nanti. Di sini enak sih Bapak Ibu. Jadi kalau pilihan ganda dia sudah langsung diassess oleh sistem. Jadi kita udah langsung mendapatkan skornya. Kalau essay mau nggak mau ya kita harus menilainya secara langsung. Oke, itu cara yang pertama. Oke, kita kembali ke UAS Tuban. Nah, satu lagi hal yang sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi karena aktivitas ujian ini adalah sifatnya rahasia, maka ada baiknya jika sesi ujian ini kita hide topiknya, atau setidaknya kita hide sehingga mahasiswa tidak bisa melihat. Misal dengan menggunakan hide topic ya di sini. Kalau kita hide topic berarti satu topik ini beserta aktivitasnya tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat oleh mahasiswa. Hidden from student. Ya. Ya, ini jangan lupa nanti kita kembalikan dengan show topic ya di hari di mana ujian dijadwalkan. Nah, itu cara yang pertama dalam melaksanakan UAS menggunakan Sepada, menggunakan fitur quiz. Ya, ada cara lain juga yang bisa kita gunakan dan kita juga bisa mengaturnya agar quiz ini bisa aman dan soal tidak bocor ya.
Oke, bisa juga misalnya dengan mengupload dokumen yang sudah kita sediakan atau kita membagikan link yang bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian melalui link itu mahasiswa bisa mendownload soal dan menguploadnya kembali di Sepada ini. Nah, untuk yang kedua, eh, saya pikir di video berikutnya saja ya, supaya tidak terlalu panjang. Ini untuk sepertinya terlalu panjang ini. Oke, sampai ketemu di video yang kedua. Eh, Sukses selalu, semoga lancar ujiannya dan mudah-mudahan hasilnya maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.